Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah An-Nisa ayat 32 mengajarkan agar kita bersyukur, berdoa, berusaha, bersyukur apa yang kita punya. Dan tidak berlebih-lebihan mengharap yang dimiliki orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki ada kelebihan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Demikian juga perempuan punya kelebihan dan akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan doa dan usahanya masing-masing. Was'alullaha min fadlih. Dan jangan lupa tugas kita terus-menerus berdoa. Memintalah siapa kalian semua Allah kepada Allah. Min fadlihi, dari keutamaan Allah. Baik dunia maupun pahala akhirat. Inna Allah, sungguhnya Allah. Karena yaitu ada siapa Allah bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, aliman yaitu maha alim. Surah An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih, menunjukkan menurut para mufassir, ahli tafsir, bahwa ayat ini menganjurkan agar kita selalu berdoa, selalu meminta, memohon kepada Allah. Kenapa? Wa qala Sufyan ibn Uyainah, lam ya'mur bisu'al illa liyu'tiyah. Menurut Sufyan bin Uyainah, tidak memerintahkan siapa Allah bisu'ali, dengan berdoa, meminta dan memohon, illa liyu'tiyah, agar kita yakin bahwa kita akan diberikan sesuatu yang kita inginkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pantas, dan yang kita mampu untuk menjalankan amanah titipan Allah Subhanahu wa taala, berbentuk umur, berbentuk ilmu, berbentuk harta, atau berbentuk jabatan, berbentuk dunia.
Salullah min fadlih fa innahu yuhibbu ay yus'ala wa afdalul ibadati intidharul faraj. Mintalah siapa kalian semua Allah kepada Allah min fadlihi dari keutamaan Allah fa innahu maka sungguhnya Allah yuhibbu yaitu sangat menyukai siapa Allah ayyus ala untuk diminta. Mintalah terus kepada Allah, berdoa. Wa afdalul ibadati adapun ibadah yang nilainya juga sangat tinggi intidharul farj yaitu detik-detik kita menunggu pemberian atau takdir atau keberhasilan yang akan dititipkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sahabat Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah bersabda diabadikan di dalam At-Tirmidzi 3571. Jadi menunggu kepastian dari Allah, pemberian dari Allah setelah kita berusaha dan berdoa itu merupakan nilai ibadah juga. Malam yas'alillaha yaghdab alaih. وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah. Adapun Allah yaghdabu yaitu kurang berkenan siapa Allah intarokta Allah tidak berkenan intarokta jika meninggalkan siapa kamu su'alahu kepada permintaannya, permohonannya. Kalau kita nggak berdoa, Allah nggak berkenan. Justru yang berkenan kalau kita berdoa, memohon, meminta. Wabani Adam, sedangkan manusia, hina yus'alu ketika diminta, yaghdabu biasanya marah. Sekali, 2 kali, 3 kali, marah biasanya kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak marah. Justru Allah suka kalau diminta. Ini penafsiran yang standar menurut para mufassir, demikian juga di ayat-ayat yang lain. Diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 155 di sebelah kiri sampai 158 di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala nabinya juga sangat sayang kepada kita semua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna. Apabila terjadi pernikahan, lalu karena suatu hal lalu terjadilah perpisahan, tolak. Karena darurat terjadilah perpisahan, tolak. Maka dianjurkan suami tidak mengeluarkan istrinya. Maksudnya tidak mengusir, tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Dalam pengertian, agar dimungkinkan untuk rujuk. Tapi tetap tidak boleh berkumpul. Maksudnya tidak boleh menyakiti. Meskipun tolak masa iddah, tidak boleh salah satu menyakiti perasaan yang lain. Kalau terpisah karena terpaksa, pisahlah dengan baik-baik sebagaimana dulu bertemu dan menyatu dengan cara yang baik-baik. Dengan demikian fitnah di luar tidak ada anggapan bahwa salah satu pihak akhlaknya kurang baik.
Ini perlindungan dari Allah. Tentunya seorang suami meskipun tolak tetap harus melindungi bekas istrinya. Tapi dalam keadaan tertentu, ini bukan untuk tidak boleh keluar dari rumah untuk menyakiti, bukan. Atau untuk membatasi, tidak. Dalam rangka sifatnya untuk perlindungan. Keselamatannya, hak-haknya. Tapi dalam keadaan tertentu, seorang perempuan itu boleh keluar. Misal orang yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan iddah atau tolak bahkan. Apabila kalau di dalam rumah justru harga dirinya tidak dihargai oleh bekas suaminya karena ini proses iddah sudah tolak atau terancam jiwa fisiknya, maka boleh keluar dari rumah. Jadi yang tidak boleh keluar dari rumah tadi maksudnya adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan pelindungan. Tapi jika yang terjadi justru sebaliknya, maka perempuan boleh keluar dari rumah meskipun dalam iddah. Itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala hukum itu dilaksanakan menurut kemampuan. Hukum tujuannya untuk kebahagiaan, ketenangan, keamanan, ketentraman sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Tapi apabila pada suatu hukum justru akan melahirkan mudarat, bahaya bagi orang tertentu dalam keadaan kondisi tertentu, maka hukum itu akan melahirkan keringanan, ada solusi. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu ada bukan untuk menyulitkan, justru untuk melahirkan kemudahan dan kebahagiaan dunia akhirat dan kepastian hukum, petunjuk dunia akhirat, kedamaian, keamanan, ketentraman. Demikian juga dalam Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah, siapa Allah, bikum dengan kalian, al-yusra kepada kemudahan. Apabila ada pilihan, maka cari yang mudah. Karena Allah memberikan kemudahan. Kecuali memang darurah, kita harus memilih yang lebih tidak mudah. Yuridullahu bikumul yusra, menghendaki siapa Allah kepada kalian al-yusra kepada kemudahan. Wala yuridu, dan tidak menghendaki siapa Allah bikum dengan kalian al-usra kepada kesulitan. Tentu di hal-hal yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan menurut syariat. Demikian juga kalau tadi Al-Baqarah 185, Al-Insyirah atau Asyarah ayat 5 dan 6, Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Pasti ada solusi. Nah, carilah solusinya bagaimana baiknya. Idza dhaqal amru. Oleh karena itu, lahirlah kaidah idza dhaqa, apabila sulit al-amru apa suatu masalah, maka di tengah-tengah kesulitan itu pasti ittasa'ah. Jawabannya idza syartiyah, maka jawab syartinya ittasa'ah, maka pasti ada solusinya. Ini kaidah usul fikih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Amma dalilu jawazil khuruji lil hajah. Bolehnya keluar orang yang dalam iddah karena suatu kebutuhan. Fama rawahu Muslim, maka berdasarkan hadis, yaitu berdasarkan hadis meriwayatkan kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. At-talaqu babun. At-talaq babun. Jawazu khurujil mu'tadda al-ba'in. Lihajatiha. Ini hadis Bukhari nomor 1000, hadis Muslim nomor 1483. An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari sahabat Jabir, qala. Suatu ketika sahabat Jabir berkata, "Tuliqat khalati", ditolak. Tolak itu dari laki, kalau cerai itu dari perempuan. Cerai dari perempuan kalau bahasa Arabnya khulu. Pada dasarnya tolak itu hak atau dari laki-laki. Tapi dalam keadaan tertentu, karena memang sudah tidak mau sama sekali perempuannya, itu namanya khulu. Semuanya punya kesempatan untuk minta berpisah daripada hidup dalam keadaan bahaya, tertekan. Ini pelajaran agar setiap pasangan bisa memberikan solusi, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kepercayaan. Tuliqat, ditolak, kholati, apa, bibiku. Bibi dari ibu. Kalau ammati itu bibi dari ayah. Fa'aradat, maka bermaksud siapa? Kholati, bibiku, antajudda, untuk panen siapa? Bibiku, atau bekerja keluar dari rumah, nakhlaha, memanen, nakhlaha, kepada kurmanya bibi. Fazajaraha, maka melarang, hal kepada bibiku, rajulun, siapa? Seorang laki-laki. Antahruja, melarang untuk keluar siapa? Bibi. Keluar ke ladang, nggak boleh katanya, harus dalam rumah terus. Fa'atat, maka melapor siapa? Bibi, datang minta fatwa, minta pendapat an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksain keluar rumah, datang ke Nabi, nanya kepada Nabi tentang kasusnya, disampaikan keadaan cerita sesungguhnya. Faqala, maka menjawab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bala, silakan. Boleh, ukhruji, kamu keluar. Keluarlah siapa kamu. Boleh kamu keluar. Kenapa? Karena darurah. Pada dasarnya memang nggak boleh keluar. Untuk menunjukkan duka. Duka karena kematian suami, duka karena perpisahan, tolak. Dan untuk memberikan suatu anggapan bahwa suaminya adalah orang yang baik, meskipun dalam keadaan berpisah, dijamin keamanannya, kebutuhannya, harga dirinya, sehingga nggak perlu keluar dari rumah. Penghargaan kepada seorang perempuan. Artinya kalau toh pisah betul-betul karena darurah, ya takdir. Bala ukhruji, silakan kamu keluar. Boleh keluar dari rumah. Fajudi, maka manenlah siapa kamu, nakhlaki, kepada kormamu. Jadi boleh dalam keadaan darurat, dalam keadaan iddah, keluar dari rumah atau bekerja. Fa innaki, maka sungguhnya kamu, asa antasaddaqi. Kalau nggak keluar dari rumah, dia makan apa? Orang nggak ada makanan sama sekali. Itu maksudnya. Jadi uang tidak ada, makanan tidak ada, lalu hukum katanya tidak boleh keluar dari rumah karena dalam posisi iddah. Maka Nabi menyampaikan pemahaman tidak seperti itu. Jadi dalam keadaan tertentu, situasi tertentu boleh keluar dari rumah karena darurat tadi, memang nggak ada cadangan di dalam rumah. Kalau tetap nggak keluar kan namanya bunuh diri. Fa innaki, maka sungguhnya engkau asa antasaddaqi, mudah-mudahan
Kamu bisa memenuhi kebutuhanmu yang memang sangat pokok dan vital itu, dan setelah itu bisa antasaddaqi untuk bersedekah siapa kamu. Dan bisa membagikan kepada orang lain kalau ada kelebihan. Au taf'ali atau melakukan siapa kamu kalau berhadapan itu taf'ali. Kalau orangnya nggak ada, taf'al kalau perempuan. Taf'ali melakukan siapa kamu ma'rufan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah diantaranya bentuk solusi dari berbagai hukum di dalam hukum Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah Syariah, dan bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya, dan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab pasangan, baik suami maupun istri. Dalam materi kita, hadis Bukhari, nomor hadisnya 5292. Bab yang ke-22, hukmul mafqudi fi ahlihi wa malihi, wa qala Ibnul Musayyab atau Musayyib, idza fuqida fi saffi indal qitali tarabbusu imra'atuhu sanah. Bagaimana hukum apabila seorang istri suaminya kerja nggak datang-datang? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana kalau juga sebaliknya, suami istrinya nggak ada, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau suaminya ikut perang. Beda antara kasus bekerja dengan perang. Dan dia pergi di mana, itu juga menjadi bahasan. Ini tujuannya agar semua pihak tidak dirugikan. Nikah-nikah, kalau pisah-pisah, ada apa tidak ada, jelas seorang istri atau seorang suami. Hukum Islam itu tidak ada yang abu-abu, dan untuk menjaga hak-hak semuanya. Qala Ibnul Musayyab atau Musayyib, idza fuqida fi saffi indal qital tarabbusu imra'atuhu sana. Kalau dia itu pergi karena berperang, maka harus dipastikan dia hidup atau meninggal dalam keadaan perang, atau ditunggu 1 tahun. Washtara Ibnu Mas'udin jariyatan faltamasa sahibaha sanatan falam yajidhu wa faqadah. Sama, dia pergi ke tempat di mana? Tempat yang aman apa tempat yang tidak aman? Atau ada hewan buas apa tidak kira-kira? Sehingga bisa mempengaruhi kepada waktu tunggu. Apa setahun, apa 4 tahun, untuk mereka bisa menikah dengan orang lain. Atau yang paling mudah, seperti zaman sekarang, datang melapor ke pengadilan. Nanti di pengadilan akan diproses, baik itu dikirimi surat ke alamat ke pihak yang misal suami yang hilang, dan nanti diproses tentang perpisahannya sehingga legal dan hak-hak semuanya terjaga dan terjamin. Tidak ada yang sulit, tinggal kita bertanya kepada orang yang ahli, betul-betul ahli, sambil hati-hati khawatir fitnah. Fa akhadha yu'ti ad-dirhama wad-dirhamain. Fitnah itu bukan yang dimaksud tentang berita, banyak fitnah itu. Tentang berita, keamanan, dan lain sebagainya. Fa akhadha yu'ti ad-dirhama wad-dirhamain wa qala Allahumma an fulanin fa in ata fulanun fali wa alayya. Sama dengan barang yang kita temukan di jalan. Maka apabila barang pertama kalau bisa biarin saja. Atau kalau untuk mengamankan lebih baik kita kasih tahu kepada orang yang kira-kira keamanan atau yang berhak bahwa ada barang yang ketinggalan. Atau kalau terpaksa betul-betul darurat, tapi hati-hati takut dipancing, malah kita yang dituduh, maka diamankan dan diberitahukan kepada orang yang berwenang. Fakhadha yu'ti, nanti apabila sudah diumumkan selama 1 tahun, maka bisa kita pergunakan, tapi nanti kalau yang punya hak datang, maka harus mengganti. Dengan catatan diberitahukan.
Allahumma an fulanin fa in ata fulanun fali wa alayya wa qala hakadha faf'alu bil luqatah. Qala Ibnu Abbas nahwahu wa qala Az-Zuhri fil asiri yu'lamu makanuhu wa la tatazawwaj imra'atuhu wa la yuksamu maluhu. Fa idza qata'a khabaruhu fa sunnatuhu sunnatul mafqud. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Yahya ibn Sa'id an Yazid maulal Mumba'is. Nah, bagaimana kalau ternyata seorang perempuan kehilangan suaminya setahun misal. Lalu ternyata suami yang pertama datang, hidup atau datang. Annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an dhalatil ghanam faqala. Masalah yang pertama misal ada orang menemukan di padang pasir gurun Sahara atau di suatu tempat kambing tersesat atau kambing yang hilang. Faqala khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhibi. Maka demi untuk menyelamatkan kambing tadi dan untuk mengembalikan kepada yang punya niatnya, jadi niatnya untuk menolong, maka boleh kita amankan dan kita beritahukan. Jadi jangan dibiarkan mereka hilang begitu saja, kasihan. Khawatir dimakan serigala. Ini kasus tentu berbeda-beda ya. Apabila di kantor ada barang hilang, maka kalau bisa jangan disentuh. Ada CCTV, nanti kita yang difitnah. Wasu'ila amdalatil ibil. Bagaimana kalau ditanya sekarang kalau tentang onta? Beda kalau onta. Faghadibat wahmarat wajanatahu. Begitu Nabi ditanya tentang onta, Nabi agak serius dalam pengertian wa qala ma laka wa laha ma'ha al-hidha'u was-siqa. Kalau onta itu dia itu bisa hidup mandiri, menyelamatkan dirinya. Ada sepatunya, ada tempat air minumnya di punuknya itu yang bisa bertahan sampai sebulan, bisa 40 hari, bisa 60 hari. Onta itu, tapi kasihan juga kalau lama nggak minum. Onta itu di punuknya itu air disimpan di situ oleh ontanya sendiri. Dan onta itu biasanya ngajak berjalan majikannya di pesisir. Dia tahu di mana bau atau ada air itu. Itu onta. Karena dulu orang tinggal itu di pesisir, di samping, ya di pesisir. Jadi untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan diri atau banyak orang yang bisa menyelamatkan, biarin saja. Itu maksudnya diantaranya seperti itu. Tashrabul ma'a wa ta'kulu syajarah hatta yalqaha rabbuha. Wa su'ila 'anil luqatah. Faqala i'rif fika'aha wa iqasaha wa 'arifha sanah. Apabila ada barang yang hilang kita temukan, maka niatnya untuk ibadah dan untuk membantu dan mengumumkan, maka dikasih tahu pegangannya, apa ini anyaman talinya selama 1 tahun. Jadi lihat barang itu berharga apa tidak. Semakin berharga pemberitahuannya harus semakin lama. Fa in jaa'a man ya'rifuha wa illa fahlidha bimalik. Kalau memang nggak ada sama sekali, kalau ada yang tahu, ya yang punya dikembalikan. Nggak ada yang tahu, dipelihara yang baik, nanti kalau yang punya datang dikembalikan, kalau enggak ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Atau qala Sufyan falaqitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman qala Sufyan wa lam ahfad anhu syai'an ghaira hadza. Kepentingan umum ya termasuk kita juga bisa mengambil manfaatnya. Fakultu ara'aita hadits Yazid maulam Mumba'is fi amri dhalah huwa an Zaid bin Khalid qala na'am qala Yahya wa yaqulu Rabi'atu ay Yazid maulal Mumba'is an Zaid bin Khalid qala Sufyan falakitu Rabi'ata faqultu lahu. An ibn Mas'udin ishtara jariyatan bi 700 dirham
fa imma ghaba sahibuha wa imma tarakaha fanashadahu haulan falam yajidhu. Fakharaja biha ila masakina inda suddati babihi faja'ala yaqbidu wa yu'ti wa yaqul Allahumma an sahibiha fa in ata faminni wa alayya al-gharmu fali wa alayya fali as-sawab wa alayya al-gharamah. Jadi membantu barang yang hilang itu untuk dipiara, kita piara dengan niat menolong, ibadah juga, tapi nanti kita harus mengganti apabila yang punya sudah datang atau mengembalikan. Nah, la tazawwaj ma alimat annahu hayyun. Selama yakin bahwa seorang perempuan yang kehilangan suaminya itu, bahwa suaminya itu masih hidup, maka ada yang berpendapat jangan menikah dulu. Kalau sekarang mah gampang, lapor saja ke pengadilan, nanti ada solusinya. Atau tanya kepada yang ahli. Ini satu. Fasunnatuhu sunnatul mafqud fa inna madhhab az-Zuhriyyi fi imra'atil mafqud annaha tarabbusu 4 sinin. Ada yang berpendapat menunggu maksimal 4 tahun. Ada yang bilang lihat situasi dan kondisi. Di tempat seperti itu biasanya bertahan hidup sampai berapa tahun? Oh, setahun. Oh, 4 tahun begitu. Dia tuh pergi bekerja, pergi berperang, atau berada di tempat yang tidak aman, atau di tempat yang aman, atau dimungkinkan hidup, atau dimungkinkan tidak hidup. Tapi supaya semua tidak tergantung, khawatir orang lain tidak bisa menikah lagi dan lain sebagainya, maka disinilah Allah memberikan solusi melalui lisan Nabi-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti melalui proses pengadilan. Tantadhiru imra'atul mafqud 4 sinin. Wattafaqu aidan ala annaha in tazawwajat. Bagaimana kalau ternyata sudah menikah pasangan itu? Faja az-zaujul awal, ternyata setelah menikah datang suami yang pertama. Khuyyirah. Kalau sudah begitu maka disuruh memilih istrinya itu baina zaujatihi, mau memilih balik dengan suami yang pertama, wa baina sadaqi, atau tetap dengan suami yang kedua tapi mas kawinnya harus dikembalikan. Ini musibah, jadi mesti betul-betul hati-hati. Wa baina man faqada fi ghairil harbi, tapi tetap harus ada iddahnya. Kalau sudah pisah, misal memilih kembali dengan suami yang pertama, maka dengan suami yang kedua harus melalui iddah juga katanya. Supaya tidak bercampur antara sperma dan lain sebagainya. Dan untuk menjaga perasaan dan lain sebagainya mungkin. Wa bayyana man faqada fi ghairil harbi. Bagaimana kalau ternyata suami itu bukan hilang karena di medan pertempuran? Fala tu'ajjal bal tadiru mudiyal umur alladhi yaulibu 'ala dhann annahu la ya'ishu aktsara minhu. Ada lagi yang memberikan pendapat suaminya itu hilang umur berapa? Misal umur 40 tahun. Kebiasaan manusia itu umur 63 misal. Mengikuti umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nunggu 40 ditambah 23. 23 tahun baru menikah. Tapi yang paling mudah adalah pergi ke pengadilan atau tanya kepada orang yang ahli. Jadi setahun, 4 tahun tidak ada kabar. Apalagi zaman seperti sekarang, zaman udah canggih. Dengan HP, dunia berada di genggaman, maka bisa segera ke pengadilan untuk diproses apakah pernikahannya tetap atau berpisah atau untuk menikah lagi. Lau tazawwajat fa ya imra'atul awwal dakhala biha tsani aw lam yadkhul idza tazawwajat fa balagha anna al-awwal hayyun furriqa bainaha wa baitsani wa i'tadat minhu. Lalu pendapat yang terakhir ada yang berpendapat kalau suami yang pertama datang istrinya masih mau, yaitu hak suami yang pertama. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu alam. Ini pendapat. Karena pendapat seperti itu, maka itu untuk kemudahan. Untuk kemudahan berarti ini merupakan pilihan yang dihadapi oleh situasi dan kondisi oleh suami
dan istri yang mendapat musibah kehilangan suami atau kehilangan istri. Yang jelas ada masalah pasti ada solusi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Anna Marwan ibn al-Hakam. Marwan bin Hakam seorang oknum pejabat waktu itu. Khataba qabla salatil Aid. Dia berkhutbah sebelum salat Id. Faqala lahu rajulun. Maka mengingatkan kepada Marwan bin Hakam, innamal khutbatu ba'da sholati. Sesungguhnya adapun khutbah yaitu sudah salat. Marwan bin Hakam ini waktu salat Id dia itu khutbah dulu sebelum salat Id. Ini terbalik. Kenapa begini? Karena oknum pejabat yang bernama Marwan bin Hakam ini kalau dalam keadaan normal tidak ada yang mau mendengarkan ceramahnya. Kenapa? Karena rakyatnya sudah kurang. Trust-nya itu sudah agak berkurang. Kepercayaannya kepada oknum pejabat yang bernama Marwan bin Hakam, pemimpinnya atau presidennya, gubernurnya waktu itu sudah berkurang. Sehingga tidak ada yang mau mendengarkan ceramahnya. Sehingga kalau dia khutbah, sholat dulu baru khutbah, biasanya sholat id kan begitu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan yang dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia. Maka kalau sholat dulu baru khutbah, satu pun nggak ada yang mau dengerin. Kecuali teman-temannya aja, 1-2 biji. Yang ya apa ya namanya itu, buser ya. Buser, kalau tidak keliru namanya buser. Tapi kalau bahasa Qur'annya buser itu setan. Iya kan? Karena dia itu selalu menganggap yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Yang benar disalahkan, yang salah atau kerjanya buser itu mencari-cari kesalahan orang yang baik-baik. Anna Marwan ibn al-Hakam. Itu bukan kata saya, kata Ustadz Abdul Somad. Bahasa Arabnya buser itu setan katanya. Astagfirullah. Jadi kami ulangi. Marwan bin Hakam ini seorang pejabat. Dia khutbah dulu sebelum sholat id agar orang mau dengerin khutbahnya. Sampai segitunya itu zaman dulu. Pernah terjadi. Lalu ada yang mengingatkan, Pak, itu mestinya sholat dulu baru khutbah. Faqala lahu Marwan. Kemudian Marwan bin Hakam ini berkata, utruk dzalika ya fulan. Jangan didengerin itu. Ini coba ya. Ada orang yang alim mengingatkan, Pak, nggak benar. Sholat dulu baru khutbah. Malah disalahkan. Nggak usah didengerin. Jadi zaman dulu itu sudah ada kebolak-balik. Yang benar disalahin, yang benar nggak didengerin, yang salah dibenerin. Faqala Abu Sa'id, amma hadza faqad qadha ma alaih. Ini orang sekecil apapun, seremeh apapun, selemah apapun, dia sudah menyampaikan dan telah berusaha mengamalkan dan menyampaikan kebenaran sebatas kemampuannya. Soal oknum pejabat tidak mau dan teman-temannya tidak mau dengerin, itu urusannya. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Termasuk nanti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah diprotes. Karena beliau pernah sholat sunnah sebelum Jumu'ah. Nggak boleh katanya, kata pengawalnya. Kenapa nggak boleh? Karena Marwan sedang berpidato, katanya, sedang khutbah Jum'ah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau. Kenapa? Enggak, saya mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jum'ah. Karena Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jum'ah. Itu menurut penglihatan mata saya dan pendengaran telinga saya.
Jadi ini pelajarannya. Antara oknum pejabat dan pendukungnya dari zaman dahulu itu ada yang berbuat yang aneh-aneh itu. Bagi orang yang punya tugas untuk menyampaikan kebenaran tentu dengan cara yang ya diusahakan sebaik mungkin, tapi pesan tetap disampaikan, tetap sampai. Ini pengamalan dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 164. Karena orang apabila dia tahu, tapi dia diam, dia tidak berani menyampaikan, padahal bisa saja dia menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia punya kekuasaan, dia tidak melarang. Kalau dia tidak punya kemampuan sama sekali di hatinya, dia tetap membiarkan, maka imannya dipertanyakan itu. Kenapa? Ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini juga sebagai dalil. Kok ada orang ngerti atau ulama, ada kemaksiatan, lalu diam, tidak berusaha menurut kemampuan masing-masing. Dosanya paling besar, tanggung jawabnya paling besar. Itu yang dibilang qabla ubadil wasan, bisa ke neraka duluan sebelum penyembah patung. Dia itu diam kepada kemaksiatan karena nggak tahu penyembah patung itu. Tapi kalau orang yang tahu diam, tidak bertindak, tidak berbicara sesuai kemampuannya, tapi dengan batasan-batasan tertentu, besok pertanyaannya besar itu. Wa idh qalat ummatum minhum. Ada seorang yang berkata, lima ta'idhuna qauma. Kenapa kalian semua memberikan masukan? Qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadidah kepada seorang kaum yang dengan perbuatannya mereka mengundang kepada adab Allah. Mestinya diamin aja. Nggak usah kita ngikutin, biarin aja atau pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger. Itu kan lebih selamat. Dengan demikian kita akan dapat kue dunia, kue uang, kue jabatan. Diem aja lah, selamat itu nanti. Qalu, mereka menjawab, orang yang memberikan masukan kepada orang-orang yang berada di dalam sesuatu yang kurang diridhoi oleh Allah tadi. Ma'ziratan ila rabbikum, sebagai alasan kepada Allah besok di hadapan Allah, aku sudah menyampaikan ya Allah sebatas kemampuanku. Aku sudah bertindak, aku sudah mengambil sikap, aku sudah menempatkan diri kepada tempat yang mudah-mudahan engkau meridhoi. Segala sesuatunya aku sudah berdoa dan sudah berusaha, selanjutnya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, kami sudah lepas tanggung jawab. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum masing-masing. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu setelah kita berusaha mengingatkan menurut kemampuan kita. Kalau selesai ya sudah. Bagi yang mau beriman, faman syaa'a falyu'min. Silakan, itu Al-Kahfi. Wa man syaa'a falyakfur, yang memilih tetap berada di dalam situasi yang kurang diridhoi oleh Allah, ya monggo silakan masing-masing. Jadi itulah umat Islam itu enaknya di situ, nggak usah perlu bermusuhan, tapi kalau soal berbeda ya silakan berbeda. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini sebagai alasan bagi kami pribadi bahwa kami telah mengambil sikap dan telah berusaha mengingatkan, mendoakan dan agar menjadi pelajaran wa la'allahum, dan agar mereka yattaqun bisa menjaga ketakwaannya, kebersihannya dunia akhirat. Al-A'raf ayat 164. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Bukhari, misal dicek 956, 963, Fathul Bari juz 2,
halaman 547, 570, 573 dari kanan ke kiri. Jadi Nabi itu khutbah dulu baru sholat. Marwan ini bayangkan kalau sekarang ada oknum pejabat yang aneh-aneh. Sholat dulu baru khutbah. Ini contoh ya, contoh kasus. Dulu oknum pejabat tuh ada yang seperti itu. Lalu oleh orang yang mencari muka, dibiarin saja. Malah ada orang mengingatkan mau membenarkan yang disalahkan, yang dibully, yang ditangkap, yang dibunuh itu orang yang mau membenarkan. Itu kasus lama yang kayak begitu itu. Itu namanya zaman fitnah. Lalu biasanya para pendukungnya ini pakai dalil, dalil Quran, dalil As-Sunnah. Itu yang dimaksud kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya pasti benar tapi diarahkan untuk sesuatu yang kurang benar. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi biarin sajalah orang salah itu. Jangan-jangan mereka orang wali. Kita aja yang ilmunya nggak nyampe, referensinya sedikit. Ada sesuatu yang memang kita bisa dan boleh berbeda. Ada toleransinya. Ada yang sebenarnya itu jelas-jelas salah. Begitu baik di dalam bacaan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Demikian juga tentang ucapan, perbuatan, suatu keputusan. Ada yang memang sebenarnya boleh berbeda, ada yang sifatnya di dalam toleransi, ada yang sebenarnya salah. Nah, sesuatu yang menurut jumhur ulama, menurut Allah dan Rasulnya, menurut sahabat, menurut tabi'in, para a'immah, para ulama salafus saleh, para mujtahid, mufassir, jumhur ulama itu yang kurang pas, ya mesti diingetin. Mesti diingetin. Biasanya pakai dalil ini nih, nggak usah ngingetin, biarin saja. Jadi masing-masing orang mau tidak beragama, mau beragama, biarin aja dah. Itu hak masing-masing, diem aja. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ayat ini enggak diterusin. Kalau diterusin itu fa innahum zalimun. Nabi itu dulu karena sayang kepada umatnya, kepingin membantu dan menyelamatkan umatnya sampai detik-detik terakhir. Lalu Allah mengingatkan, tugas kamu Nabi hanya berdoa dan mencontohkan, mengajak yang baik, melarang yang mungkar. Kalau sekarang dia waktunya diadab, biarin saja. Karena fa'innahum, karena sungguhnya mereka zalimun, yaitu telah melakukan kezaliman. Cuma dipotong, katanya setelah ini Nabi sudah tidak pernah berdoa dengan tegas katanya, doanya juga jadi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, itu saja doanya katanya. Jadi ya Allah tunjukkan karena apa ini umat kami nggak tahu. Jadi maafin sajalah, jadi maafin saja. Kata siapa? Nabi itu waktu ada seorang sipil yang meninggal, Nabi marah luar biasa. Padahal dalam perang itu. Ada seorang sipil meninggal, perempuan, anak-anak meninggal. Bukan pasukan, bukan orang yang bawa senjata, orang sipil meninggal, mau dituduh bawa senjata atau tidak, yang jelas dia orang sipil, beda dengan yang memang terlatih. Nabi marah luar biasa. Fa'angkar Rasulullah SAW qatlan nisa'i wasibyan. Bukhari 3014, 3015, Fathul Bari juz 6 halaman 183. Jadi ketika beralasan dengan pakai hadis, coba kasih juga dengan hadis. Beralasan dengan Al-Quran, coba ingetin juga dengan Al-Quran. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Waktu di Madinah, waktu di Mekah, Nabi karena lemah, dikasih kotoran, Nabi berdoa apa? Doanya Nabi waktu itu, Allahumma alaika bi Quraisy. Diulang-ulang itu. Ya Allah, kasih pelajarannya orang kafir Quraisy. Saya lagi sholat, luar biasa dikasih kotoran dan lain sebagainya. Habis itu orang kafir Quraisy yang didoain itu. Diadab waktu Badar. Lalu waktu coba lihat waktu 5 Hijriah. 5 Hijriah berarti di Madinah itu waktu perang Khandaq. Dia diganggu terus oleh orang kafir sampai terjadilah yang namanya perang Khandaq. Nabi itu apa?
Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Nabi berucap dengan ucapan yang tegas. Gara-gara orang kafir Quraisy kita ibadah jadi kurang tenang nih, sesama umat Islam juga ada kecurigaan, hidup kurang tenang. Coba lihat itu di hadis Bukhari 240 paling tidak, Fathul Bari juz 1 halaman 460. Lalu lihat bagaimana Nabi sandarannya di mana. Enggak, Nabi itu Allah Subhanahu wa taala dan nabinya itu tegas pada waktunya, lembut pada waktunya. Tegas kepada orang yang membahayakan umat Islam, lembut kepada orang siapapun agamanya, meskipun dia musuh kalau kira-kira musuh itu tidak membahayakan kepada umat Islam lagi dan tidak mengulangi lagi. Apakah Allah mengutuk? Apakah Nabi mengutuk? Kata siapa Nabi tidak pernah mengutuk? Allah mengutuk, Nabi mengutuk. Masa kita lebih pandai dari Allah dan Rasulnya? Coba cek Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Bagi yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, Allah melaknat. Allah mengutuk. La'anahumullah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa addalahum adzabam muhina, dan Allah telah menyiapkan dengan azab yang sangat menghinakan. Al-Ahzab 57. Cuma kalau kita tidak setuju atau berkata yang agak tegas. Kalau kita punya kemampuan, ya di dalam Allahumma shdud wat'ataka ala mudhar waj'alha alaihim sinina kasini Yusufa wa ahlul masyriq yauma idzim min mudhar mukhalifuna lah. Nabi dulu kepada orang Mudhar karena menyakiti umat Islam itu sama dia. Beliau berdoa dengan doa yang tegas agar mereka dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menyakiti orang yang dilemahkan. Itu Bukhari 804 Fathul Bari juz 2 halaman 369 372. Dan itu juga diabadikan, coba cek Al-Qur'an surah Yunus ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Surah Yunus ayat 88. Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, memberi harta, zina, wa amwalam fil hayatid dunya. Ternyata kekuasaan dan hartanya untuk mencelakain orang lain, menyesatkan dari jalanmu, jauh darimu. Rabbana tmis ala amwalihim, mudah-mudahan ya hartanya itu tidak dipakai untuk mencelakakan, demikian juga kekuasaannya. Maka menurut Allah dia tidak beriman. Usaha dari Fir'aun sendiri dan teman-temannya sampai meninggal dia tidak beriman. Hatta yarawul azabal alim. Kalau doa seperti ini tidak boleh, sudah pasti diberitahu oleh Allah nggak boleh. Demikian juga Nabi pasti menyampaikan tidak boleh. Jadi yang dimaksud tidak mencaci maki lagi bagi orang yang dimungkinkan menurut Allah ada harapan untuk masuk Islam atau tidak menyakiti umat Islam dan lain sebagainya. Kembali lagi, biasanya mereka itu beralasan Wahsy. Nah, Wahsy itu dulu karena tidak tahu melakukan dosa. Setelah dia tahu, maka dia bentuk pertobatannya banyak menyadarkan orang yang tidak sadar, bukan diem. Demikian juga kalau ada dalam hadis Bukhari, ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Karena tadinya begini, dia itu tidak tahu, tidak beragama Islam. Lalu dia memerangi umat Islam.
Wafatlah umat Islam, syahid, masuk surga. Lalu orang tadi setelah sadar, dia tahu kalau dia salah, akhirnya dia masuk Islam, bertaubat. Di detik berikutnya langsung dia ikut perang dan dia terbunuh. Maka dia terbunuh itu, dia syahid, masuk Islam. Itu yang dimaksud yang membunuh dan yang dibunuh masuk Islam. Bukan seperti orang kasus sekarang yang ada anak muda, orang sipil, 6 orang yang meninggal, lalu yang membunuh juga masuk surga. Masya Allah, dalil dari mana itu? Ini besok hati-hati ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah dipelintir. Orang yang berbeda dengan oknum pejabat, namanya buat. Padahal buat itu untuk istilah yang dimana negara memakai syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah semua hukumnya. Sedangkan kita kan pakai masalah asas demokrasi dan seterusnya. Ada lagi dianggap murjifun. Padahal yang murjifun itu adalah yang menyakiti Allah dan Rasulnya, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyakiti umat Islam, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekarang dipelintir ayat-ayat itu. Dan jangan lupa, dari zaman dulu banyak oknum pejabat itu yang memakai tangan umat Islam. Umat Islam dibuat tameng untuk menyerang umat Islam dan agar umat Islam berperang sesama umat Islam. Itu dulu yang dipakai seperti itu waktu perang Badar, yaitu sahabat Abbas. Sahabat Abbas itu Islam, dia tidak mau ke Badar, khawatir terjadi pertempuran, pertengkaran, dan peperangan dengan umat Islam. Lalu oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan teman-temannya dipaksa. Kamu nggak perang nggak apa-apa, yang penting kamu berpihak kepada kami. Kamu berdiri di samping kami. Supaya jumlah kami kelihatan banyak, dan supaya umat Islam dari pihak Muhammad, kata orang kafir, dia nggak mungkin mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya umat Islam yang berada di pihak Muhammad dari kota Madinah, supaya bingung. Dengan demikian dia bingung. Ya, kok ada umat Islam memihak kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, memihak kepada orang kafir. Dengan demikian terpecahlah kekuatan umat Islam. Ya, fitnah yang luar biasa itu apabila seorang ulama sudah bingung. Jangankan masyarakat, ulamanya aja bingung. Nah itu. Itu ada di mana? Itu diabadikan penggunaan politik pecah bambu, pecah belah bambu, umat Islam sebagai tameng, diadu domba sama umat Islam. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya Nasakom, mungkin Nasakom dulu karena darurat, sekarang Nasakom model baru, maka itu diabadikan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97, dan penjelasannya itu dijelaskan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Bukhari nomor 5283, Fathul Bari juz 9 halaman 510 sampai 512, dari kanan ke kanan. Jadi Nasakom itu sudah ada dari zaman dulu, cuman istilahnya beda-beda. Memakai umat Islam sebagai tameng, umat Islam dipakai untuk membingungkan sesama umat Islam, melemahkan semangat pendirian, dan dipakai agar umat Islam ribut sesama umat Islam. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaram falyunkirhu biyadih. Di dalam riwayat yang lain itu macam-macam redaksinya. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Jadi keberadaan tentang cerita seperti ini
Silahkan dicek juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitabnya di juz 2 halaman 315 di sebelah kiri bawah sampai 316 di kanan atas. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para ulama, sampailah kepada kita semua. Lalu yang terakhir, coba lihat di dalam hadis Bukhari 525. Kami ulangi 825 sampai 826. Agar kasih sayang kita kepada sama umat Islam, sesama anak bangsa tetap terjalin. Oleh karena itu Allah sudah memberikan contoh yang terbaik melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Sa'id ibn al-Harith, qala sallalana Abu Sa'id. Menjadi imam siapa sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Fajahhara bit takbir. Kemudian beliau ini takbirnya dikerasin. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Karena mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Berjalan halal, makan, minum halal. Maka setelah takbiratul ihram tidak boleh. Kecuali hanya bacaan dan gerakan sholat saja. Berikutnya, fajahhara bit takbir, demikian juga takbir intiqal. Seperti mau ruku, bangun dari ruku, itu takbirnya keras. Allahu Akbar begitu. Hina rafa'a ra'sahu minas sujudi wa hina sajada wa hina rafa'ah. Setiap takbir intiqal mau sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar gitu, ada suaranya. Kecuali perempuan, kalau banyak laki-laki atau ada laki-laki di situ suaranya jangan terlalu keras kecuali sedang menyampaikan ilmu. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tentu ada ukurannya. Wahina rafa'a wahina qama minar rak'atain. Wa qala hakadha ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itulah salatnya Nabi. Takbirnya ada suaranya. Lalu sallaitu menurut sahabat yang lain, ana wa Imran salatan, kan ulangi, sallaitu ana wa Imranu salatan khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku juga pernah sholat dan Imran di belakang Sayyidina Ali. Ini disaksikan oleh para tabi'in ya, tabi'in dari sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a kabbara wa idza nahada min ar-rak'atain kabbara. Jadi intinya takbirnya itu keras. Kalau sujud takbir, bangun dari sujud takbir, bangun dari 2 rakaat juga takbir itu habis tahiyat awal. Falamma sallama akhadha Imran biyadi. Faqala laqad shalla bina hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah salam Sayyidina Ali itu maka mengambil siapa Sayyidina akhadha mengambil Imran siapa Imran biyadi dengan tanganku, tangannya mutarrif. Faqala. Setelah sholat maka Pak Imran ini memegang tangannya mutarrif, biasanya bersalaman. Beliau menyampaikan seperti inilah Sayyidina Ali sholat, laqad shalla bina hadza, dan Sayyidina Ali mengikuti mencontoh sholat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au qala laqad dzakkarani hadza sholat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis Bukhari 825 826. Tiba-tiba walladzi yadhharu annal ikhtilafa bainahum kana fil jahri bit takbiri wal israri bihi. Ternyata di zaman berikutnya berbeda pendapat antara takbir itu dikeraskan apa tidak.
Wa kana Marwan wa ghairuhu. Marwan bin Hakam yang tadi sholatnya khutbah dulu waktu sholat Id, baru sholat, yang mestinya sholat dulu baru khutbah. Banyak beliau berbeda. Marwan bin Hakam ini banyak berbeda. Dulu orang yang membenci Sayyidina Ali, maka setiap Sayyidina Ali melakukan apa, pasti mereka melakukan yang berbeda. Sayyidina Ali, para sahabat takbirnya keras, maka Marwan dan teman-temannya takbirnya tidak keras. Itu diantara sebab-sebab terjadinya perbedaan sampai sekarang seperti itu. Jadi karena ketidaksukaan, karena ada kepentingan politik, ada kepentingan macam-macam. Kita tahu Marwan bin Hakam ini dari pihak sahabat Muawiyah. Dan kita tahu ceritanya sahabat Muawiyah. Demikian juga anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, ya sudahlah, mudah-mudahan Allah memaafkan beliau semua. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan beliau semua mudah-mudahan ahli surga semua. Tapi secara literasi ilmiah kita tidak boleh menutupi, harus membacakan, menyampaikan langsung apa adanya. Jadi dulu kasusnya begitu. Kalau Sayyidina Ali melakukan misal takbirnya keras, maka orang yang tidak suka kepada Sayyidina Ali pasti berbeda. Dia melakukan takbir tidak keras. Jadi begitulah. Wa kana Marwan, ada siapa Marwan, wairuhu, dan selain Marwan, min Bani Umayyah, dari Bani Umayyah, yusirrunahu, yaitu mereka tidak mengucapkan takbir dengan keras. Pokoknya asal beda aja. Kepada takbir. Kama taqaddama. Yang kami baca silakan coba cek, tepatnya di dalam Fathul Bari juz 2 halaman 387 di sebelah kiri, kami hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang ke-6. Atau lengkapnya silakan buka kitab Fathul Bari, penjelasan dari hadis Bukhari 825, 826. Itu Bukhari, Fathul Bari, juz 2, halaman 386. Di sebelah kanan sampai Fathul Bari, di sebelah kiri 387. Jadi, begitulah seninya hidup. Nah, kita sekarang tidak harus bermusuhan, tapi kalau ada perbedaan, yang penting kita harus tahu dasar hukumnya, pijakannya, sehingga kita bisa mengambil yang lebih sesuai dengan hati-hati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lebih hati-hati itu coba Bukhari 963, 956 sampai 963. Fathul Bari juz 2 570, 573 atau 547. Jadi dulu itu kasus-kasus itu pernah terjadi. Ada penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Beliau ini seorang oknum pasukan, pimpinannya yang sangat selisih paham, tidak suka kepada seperti sahabat Ibnu Umar. Jadi lalu beliau memakai bahasa ketika sahabat Abdullah bin Umar itu kena luka. Karena luka, beliau ditanya oleh Hajjaj, siapa yang membuat kakimu luka? Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ya kamu itu yang membuat kaki saya luka ketika saya tawaf. Ada sahabat yang tegas, ada sahabat yang takut kepada oknum pejabat. Itu dari dulu. Kata oknum pejabat yang bernama Hajjaj itu, bahasanya halus dia, tapi bahasa politik, bahasa tajamul, bahasa basi. Lau na'lamu man asabaka. Kalau aku tahu siapa yang mencelakakan kamu, akan aku kasih hukuman yang keras. Faqala Ibnu Umar, anta asabtani. Kamulah yang membuat kakiku luka ini. Kena ujungnya pedang.
Kenapa begitu? Wa kaifa qala hamalta silaha fi yaumin lam yakun yuhmalu fihi wa adkhalta silaha al-harama wa lam yakun as-silahu yudkhalu al-harama. Karena kita tahu orang tawaf di Masjidil Haram itu nggak boleh bawa pedang, nggak boleh senjata. Ternyata kamu memberikan keputusan melalui kekuasaan kamu, memberi peraturan bahwa kamu mensenjatai orang sipil, boleh orang sipil bawa senjata, boleh dalam keadaan aman orang tawaf bawa senjata. Akhirnya ya seperti ini. Ini yang dimaksud. Akhirnya kita terkena ujung senjatanya. Kita sama umat Islam. Belum nanti yang lain. Ini akibatnya ya. Jadi hati-hati, ada orang baik, ada orang yang belum baik, ada orang yang pakai dengan kata-kata yang benar, ada yang sepertinya kata-katanya benar tapi untuk suatu yang kurang benar, ada orang yang dikasih jabatan tapi membuat suatu peraturan yang peraturannya itu sangat berbahaya dan lain sebagainya. Ini dari dulu sudah ada yang kayak begitu itu. Itu di dalam Bukhari 966, 967. Fathul Bari juz 2 halaman 577 sampai 580 dari kiri ke kanan. Famaridha minha ayyaman tsumma mata wa dzalika fi sanati arba'in wa sab'ina. Itu terjadi di tahun 74 Hijriah. Akibat luka yang ada racunnya itu, ada yang berpendapat itu memang sudah disiapkan pedang yang ada racunnya, lalu tidak sengaja mepet-mepet, akhirnya sahabat Abdullah bin Umar itu kakinya kena ujung pedang itu yang beracun itu. Akhirnya lama-lama beliau wafat. Inilah kalau bahasa Al-Quran di dalam surah Al-Munafikun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharahum qatalahumullah anna yufakun. Besok suatu ketika itu ada orang munafik. Maka istilah ini surah Al-Munafikun ayat 4. Wow, badannya, jabatannya, ucapannya, kita menyilaukan kita. Wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubum musannadah, tapi sebenarnya hatinya orang itu kosong dan sangat takut, fobia kepada kebenaran. Makanya sekarang itu apa saja yang dianggap berseberangan itu dianggap radikal, dan lain sebagainya. Ya, sabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Apa saja, jangankan manusia, geledek aja dianggap musuh. Harus diwaspadai, dimata-matai. Fahdharhum qatalahumullah. Waspada orang yang seperti itu, kita, maka Allah nanti yang akan menyelesaikan. Anna yufakun. Allah itu memberi pelajaran agar kita ini menganggap aneh, kok bisa orang munafik itu bersikap seperti itu ya. Nih. Lalu ada misal cerita juga, yaitu mudah-mudahan ya karena uzur ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthubu qa'iman, tsumma yaq'udu tsumma yaqumu kama taf'alun. Dulu Nabi kalau khutbah Jumat itu beliau itu berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi seperti kejadian sekarang kama taf'alun. Itu yang dimaksud itu di dalam Bukhari 930, 920, mulai dari 928 sampai 930. Awwalu man khataba jalisan Muawiyah hina kathura syahmu batnihi. Orang yang pertama khutbah duduk itu adalah Muawiyah. Kenapa? Karena waktu itu Muawiyah itu gemuk. Jadi begitulah. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau darurat. Tapi supaya kita bisa duduk, tahu duduk permasalahannya. Fathul Bari, juz 2, halaman 510.
Lalu cerita tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Aba Sa'id Al-Khudriya dakhala wa Marwanu yaktubu fa shalla rak'atain. Fa arada harasu Marwana ay yamna'uhu fa aba hatta shallahuma thumma qala ma kuntu li ad'ahuma ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muru bihima. Ini Fathul Bari juz 2 halaman 521 kiri baris kedua dari bawah. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mau dilarang oleh penjaganya Marwan bin Hakam. Mau sholat sunnah sebelum Jum'ah 2 rakaat. Enggak mau beliau karena saya melihat dan mendengar Nabi memerintahkan. Jadi itulah kejadian. Kami hanya sekedar menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Selanjutnya terserah bagi pendengar. Mau ngikuti yang mana, memilih yang mana, silahkan dengan tidak menutup kemungkinan keberadaan ijtihad yang lain yang berbeda. Kenapa kita perlu Al-Quran, memahami dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memang tidak butuh kepada As-Sunnah, tidak butuh kepada Nabi. Allah tidak butuh kepada langit, Allah tidak butuh kepada bumi. Allah tidak butuh kepada manusia, kepada makhluk. Tapi kita kan bukan Allah. Kita bukan Allah. Para sahabat butuh kepada Nabi, sehingga mencontoh Nabi. Karena sahabat tidak langsung berhadapan dengan Allah. Apalagi kita yang hidup sekarang. Sehingga kita tidak perlu ke Quran saja, nggak perlu hadis. Karena Allah nggak perlu hadis, Quran nggak perlu hadis. Apakah Al-Quran memerlukan as-sunnah, al-hadis? Bukan begitu. Nabi masih hidup, kita mencontoh Nabi. Ucapannya, perbuatannya, ketetapannya. Nabi sudah wafat, maka ucapan, perbuatan, ketetapannya itu diantaranya ditulis. Yaitu diabadikan di dalam hadis Bukhari. Kita tidak belajar langsung, sholat itu subuh 2 rakaat, jahar, berdiri, ruku, sujud, bagaimana berdirinya, bagaimana tangannya, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, apa bacaannya, berapa lamanya. Kita tidak langsung belajar kepada Allah. Karena kita bukan Nabi, tapi kita belajar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi saja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar dicontohkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar sholat itu kepada malaikat Jibril. Itu duhur, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, begitu. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abi Mas'ud. Yaqul nazala Jibril fa'ammani fa shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu yahsubu bi asabihi khamsa salawatin. Itu Bukhari 3221 Fathul Bari juz 6 halaman 375 383. Oleh karena itu segala yang diucapkan, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi itu berdasarkan Al-Quran, surah An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak pernah bertindak sendiri. Jadi sunnah Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu, Nabi tidak pernah mengarang. Nah, untuk mengetahui bahwa itu asli dari Nabi apa tidak, bertentangan dengan Al-Quran apa tidak, bukan kita yang menilai. Tapi Allah dan Rasulnya, dan sahabat, dan tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita. Siapalah kita? Dan apabila kita menganggap bahwa penafsiran kita paling benar, pemahaman as-sunnah kita paling benar, subhanallah, berarti kita ini sudah bertindak seperti tindakan Allah, menganggap bahwa kita ini sudah paham terhadap maksud setiap kalimat yang ada di Al-Quran, kita sudah paham terhadap
kehendak Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari ayat yang pertama, yaitu di dalam Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Alif lam mim. Allah yang Maha mengetahui tentang kehendak. Huruf itu, alif lam mim itu. Supaya manusia belajar dan supaya manusia tidak menganggap bahwa penafsirannya paling benar. Hanya Allah yang tahu. Apabila kita menganggap bahwa penafsiran kita paling benar, berarti kita menganggap bahwa kita mewakili Allah paling tahu penafsirannya. Tidaklah. Mungkin penafsiran ini mendekati kebenaran, mungkin begini, tapi tidak menghilangkan kepastian hukum. Sholat 2 rakaat, untuk subuh, untuk isya 4 rakaat. Tapi untuk sesuatu penafsiran, oleh karena itu ada ayat tentang muhkamat, ada mutasyabihat. Meskipun ada yang berpendapat tidak ada yang mutasyabihat karena semuanya jelas semua. Tapi kejelasan kita itu tidak seperti kejelasannya Allah, kejelasannya Nabi. Jadi kita harus membuka peluang perbedaan penafsiran, pemahaman. Dengan demikian kita bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang tua, bisa menghargai pendapat lain, bisa merukunkan umat. Apalagi di zaman seperti sekarang, apabila kita menganggap bahwa kita paling benar, maka orang akan melihat bagaimana cara kita baca Al-Quran, cara kita membaca kitab, cara kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini masalah tersendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga ketawaduan kita. Mudah-mudahan Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ini Allah ketika mengajari di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.